Assalamualaikum dulur sadayana, kumaha kabarna, semoga sehat selalunya. Berjumpa kembali bersama channel M2M, channel yang membahas alur cerita film. Masih bersama saya, sang youtuber low budget yang hanya bermodal HP RAM 3GB untuk ngedit dan mikrofon 15.000 untuk record. Dan tak bosan-bosan saya mengingatkan kepada si Teteh sama si A-nya ya untuk subscribe channel ini, agar saya lebih bersemangat dalam membuat konten dan channel ini bisa lebih berkembang, amin. Pada video kali ini saya akan coba merangkum film yang berjudul Skycraper tahun 2018. Tanpa banyak berspoiler lagi, kita simak saja videonya dan tetap di DIY. Di awal film, kita melihat sekelompok pasukan FBI sedang menjalankan misi menangkap seorang buronan yang bernama Ray. Setelah diperintahkan, pasukan mulai bergerak menuju rumah sang buronan. Tembok diledakkan dan para pasukan membidik buronan yang sudah terkepung, bersiap untuk mengeksekusinya. Namun masalahnya, buronan itu menjadikan anaknya sebagai sandera, hingga mau tak mau membuat komandan pasukan yang bernama William Sawyer harus menenangkannya. Semua terasa baik-baik saja manakala sang buronan menurunkan anaknya. Tapi secara tiba-tiba buronan itu menekan detonator bom yang ada di tangannya. Entah apa yang terjadi. Setelah itu kita melihat Letnan William sedang berada di rumah sakit dengan luka yang cukup parah. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan kota Hong Kong. Hari ini, semua media di sana sedang memberitakan seorang pengusaha yang bernama Zhao Longji. Beliau telah melakukan terobosan dengan membuat gedung pencakar langit tertinggi di dunia, dan gedung itu diberi nama The Pearl. Di tempat lain, kita melihat Will dan keluarganya. Setelah kejadian itu, Will harus rela kehilangan satu kaki dan membuatnya menjadi cacat. Tapi hal itu sama sekali tak membuatnya terpuruk, karena sekarang dia telah menjadi seorang konsultan keamanan. Will kedatangan teman lamanya yang bernama Ben, teman saat bertugas di dunia militer dulu. Dia meminta Will untuk menganalisa tingkat keamanan gedung Pearl, yang merupakan gedung tertinggi dan termegah. Ini merupakan proyek besar bagi Will. Singkat cerita, Will dan Ben bertemu dengan pemilik gedung yang bernama Zhao. Zhao memperkenalkan kepala keamanannya dan seorang dari pihak asuransi. Karena setelah nanti dianalisa oleh Will, maka Zhao akan mengasuransikan gedung itu dengan premi yang tak main-main. Will mulai menganalisa dan mempresentasikan hasil analisanya. Zhao sangat senang dengan hasil analisa Will. Will pun diberi tablet sebagai alat pengendali sistem keamanan di gedung itu. Dengan kata lain, hanya Will lah satu-satunya orang yang bisa mengakses dan mengendalikan sistem keamanan gedung itu. Tanpa dia sadari bahwa itu akan menjadi sumber bencana bagi Will dan keluarganya. Sebelum pulang, Zhao menunjukkan ruang istimewanya kepada Will, di mana di situ kita bisa melihat betapa canggihnya gedung itu. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba seseorang mencoba mengambil tas yang dipegang oleh Will. Will pun harus merelakan tasnya dibawa, karena ia tak berhasil menangkap si pencuri. Di dalam gedung, sekelompok teroris yang dipimpin oleh seorang pria bernama Bota masuk dengan cara membobol tembok gedung, dan sepertinya akan merencanakan sesuatu. Di tempat lain, Ben sedang mengobati luka Will bekas kejadian tadi. Tapi gelagat Ben berubah saat melihat Will mengeluarkan tablet pemberian Zhao. Dan benar saja, Ben menodongkan pistol ke arah Will. Dia menginginkan tablet itu.
Will coba menenangkannya dan menanyakan apa maksud dari semua ini. Ben terus mendesak Will untuk menyerahkan tabletnya, hingga perkelahian di antara mereka tak bisa dihindarkan lagi. Di tengah perkelahian, Ben tertembak di bagian dada. Will berusaha menolong Ben yang tertembak, tapi nyawa Ben tak bisa diselamatkan. Sebelum tewas, Ben mengatakan bahwa keluarga Will tak seharusnya berada di Pearl. Ben juga mengatakan kepada Will untuk segera pergi dari tempat itu, karena akan ada orang yang memburunya. Dari jendela, Will melihat kebakaran di gedung The Pearl, dan dengan bergegas, dia pun lari dari tempat itu. Baru keluar pintu, Will sudah disambut dengan beronongan peluru oleh para penjahat. Dengan kaki terpincang-pincang, Will berusaha kabur. Saat dia sudah sampai di jalan, tiba-tiba dia disetrum oleh seseorang. Tabletnya pun diambil dan penjahat itu bisa mengaktifkan tablet itu. Beruntung saat Will akan ditembak, polisi datang dan baku tembak pun terjadi. Di tengah baku tembak, Will berhasil meloloskan diri untuk pergi dari gedung itu menuju di gedung The Pearl. Di ruang kendali jarak jauh, komplotan teroris lain menguasai tempat itu. Mereka membantai semua pekerja yang ada di sana. Mereka membajak sistem keamanan gedung hingga membuat sistem down dan tak bisa dikendalikan oleh Zhao. Api pun mulai membakar lantai di gedung itu. Will yang sedang memandu keluarganya untuk menghindari api, tiba-tiba dikejutkan dengan suara ledakan, hingga membuat ponsel yang dibawa Sarah terjatuh. Sementara itu, televisi memberitakan bahwa Will adalah orang yang harus bertanggung jawab atas semua kejadian ini, hingga membuatnya dicari oleh pihak kepolisian setempat, karena dialah satu-satunya orang yang mempunyai kewenangan penuh mengendalikan sistem keamanan di gedung itu. Sampai sini kita tahu bahwa Will sedang dijebak oleh seseorang. Will pun berhasil kabur dari polisi yang mencoba menangkapnya. Tiba di suatu tempat, Will mencoba menaiki kren agar bisa masuk ke dalam gedung. Tapi dia harus bergegas, karena para polisi juga mengejarnya. Dengan kemampuan kaki yang terbatas, Will terus memanjat tiang kren, dan terpaksa harus bergelantungan untuk mencapai puncak kren. Tiba di ruang kendali, Will mencoba untuk memanjangkan tiang kren agar lebih dekat mencapai gedung. Namun, batas maksimal tiang masih jauh dari gedung. Sementara itu, pihak polisi masih terus berusaha menangkap Will. Di tengah kepungan pihak polisi, Will nekat berlari dan melompat untuk mencapai ke dalam gedung. Dia pun berhasil masuk ke dalam gedung, dan orang-orang yang menyaksikan bertepuk tangan untuk Will. Saat di dalam gedung, istri dan anak-anak Will masih terus berusaha lari dari amukan api. Di tempat yang sama, jauh yang akan pergi dengan helikopter, tiba-tiba diserang oleh kelompok botak. Baku tembak pun terjadi. Pengawal Joe yang masih hidup menembak pilot heli, hingga membuat kekacauan di sana. Joe berhasil kabur dan masuk ke dalam ruang rahasia. Bota yang mengetahui bahwa Will adalah orang yang bisa membuka pintu rahasia, segera merencanakan sesuatu. Anak buah Bota mulai mencari keberadaan keluarga Will. Sarah dan Henry yang hampir saja tertangkap, masih bisa diselamatkan oleh Will. Dan mereka pun berhasil keluar dari gedung itu. Will yang mencoba menyelamatkan Georgia bertarung dengan anak buah botak.
Tapi mereka tak bisa berkutik karena Bota menodongkan senjata api kepada mereka. Dia pun memaksa Will untuk mencari cara membuka pintu itu. Namun, Will mengatakan bahwa pintu itu tak bisa dibuka dari luar dan hanya bisa dibuka dari dalam. Tapi Bota tidak mau tahu. Will harus membuka pintu itu. Georgia pun dijadikan sandera agar Will bisa berpikir lebih keras lagi untuk membuka pintu itu. Akhirnya Will menemukan cara untuk membuka pintu itu, yaitu dengan cara mencari panel kendali subrutinnya. Tapi yang jadi masalah, letak panel itu berada di balik turbin. Di bawah gedung, Sarah yang sudah keluar segera melaporkan keadaan. Polisi yang menangani kasus ini mendapatkan informasi bahwa yang melakukan ini adalah Bota dan krunya. Namun asisten polisi tak percaya begitu saja kepada Sarah. Dia mengatakan kenapa Bota harus mengurung diri dalam kebakaran. Sarah pun menjawab bahwa mereka akan terjun menggunakan parasut usai rencananya berhasil, dan itu cukup masuk akal. Kemudian mereka mencari kemungkinan di mana Bota akan mendarat. Lalu didapatlah sebuah tempat yang akan memungkinkan Bota dan krunya untuk mendarat. Sementara itu Will berusaha menggapai panel kendali. Adegan epik pun terjadi di sini nih, di mana kita melihat Will harus merayap pada dinding gedung dan hanya menggunakan plastik perekat. Setelah mendekati turbin, Will harus mencari momentum yang tepat agar dia bisa masuk ke dalam turbin. Karena jika sekali saja dia salah langkah, maka dia bisa terjatuh dari gedung. Will pun berhasil masuk ke dalam pusaran turbin. Di dalam turbin, Will menonaktifkan kendali subroutine. Tapi hal itu membuat panel tak stabil dan berpotensi meledak. Dan benar saja, panel itu meledak. Will bergegas keluar dari turbin, hingga membuatnya terombang-ambing di atas gedung. Tapi beruntung Will bisa berhasil selamat. Tapi Will harus bergegas, karena Zhao kembali mencoba menutup pintu itu. Di dalam ruang rahasia, Will sudah ditunggu Zhao. Dia menodongkan pistol ke arah Will, namun berhasil dijatuhkan. Will mengatakan kalau dia hanya ingin berbicara. Zhao mulai mengatakan siapa sebenarnya Bota dan apa tujuannya. Hingga Will mengetahui bahwa Bota mengincar drive yang dipegang oleh Zhao. Will mulai menyusun rencana untuk menangkap Bota dan membebaskan anaknya. Singkat cerita, Will menyerahkan Zhao kepada Bota. Tapi saat pertukaran akan dilakukan, tiba-tiba Zhao berbalik menodong Will dan meminta parasut. Ketegangan pun terjadi, di mana kita melihat Zhao melempar drive-nya. Kemudian mereka semua masuk ke ruangan proyeksi. Di tempat yang berbeda, Sarah dan pihak polisi mengepung markas kendari jarak jauh yang sudah dikuasai anak buah Bota sebelumnya. Baku tembak pun terjadi. Saat anak buah Bota akan menembak kepala polisi, Sarah menghadangnya. Mereka pun berkelahi di dalam mobil, dan Sarah berhasil menghajarnya hingga membuatnya pingsan. Di dalam ruang proyeksi, Will berhasil menghajar anak buah Bota. Tapi saat dia sedang mencari Georgia, Bota sudah menangkapnya dan mengancam akan menjatuhkan granat jika Will tidak menyerah. Bota pun meminta drive-nya. Namun Bota salah menduga, karena sebenarnya Will berada di belakangnya. Dia pun menendang Bota hingga terjatuh dan berhasil menyelamatkan Georgia. Sementara itu, Sarah mencoba mengaktifkan sistem pemadam gedung. Tapi dia harus bergegas, karena Will dan Georgia terjebak di atas sana. Akhirnya Sarah pun bisa mengaktifkan sistem pemadam gedung, hingga membuat padam api yang ada di sana. Will, Zhao, dan Georgia berhasil keluar dari gedung dengan dijemput oleh helikopter, dan film pun berakhir. Alhamdulillah beres lur. Gimana filmnya? Cukup menegangkan bukan? Akhir kata saya dan segenap tim M2M yang bertugas mengucapkan terima kasih dan tetap DIY.